Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dekatri Permana. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi atau games dengan menggunakan aplikasi SAC atau Smart App Creator. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SAC-nya. Nah, selanjutnya kita buka Insert, lalu klik Image. Nah, di sini kita masukkan desain yang sudah kita buat gitu. Contoh di sini saya akan memasukkan desain saya. Nah, selanjutnya kita klik New Section. Nah, dimana jadi kita memiliki beberapa bagian gitu. Nah, lalu klik Image lagi. Nah, di sini kita masukkan pilihan menu seperti contohnya seperti ini, ada materi, profil, quiz, dan games. Nah, selanjutnya kita akan klik New Section lagi. Nah, di sini kita masukkan bagian materinya gitu. Nah, setelah semua desain di insert, kita akan ke hotspot, lalu kita sesuaikan dengan ukuran teks atau tombol yang akan kita pencet untuk memindahkan page gitu. Nah, sesuaikan. Setelah sudah sesuai, kita ke touch, lalu ke objek. Nah, di sini kita klik hotspot 1 yang berwarna biru itu. Nah, selanjutnya kita ke flip page. Nah, di sini kita pindahkan ke slide yang berikutnya gitu, yang akan kita pilih. Nah, lalu kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama. Klik hotspot lalu sesuaikan dengan objek yang kita akan buat jadi tombol gitu. Sama seperti tadi, kita klik touch, lalu ke objek, lalu kita ke flip page. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke bagian materi, karena tadi kita menambahkan hotspot di bagian materi. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi hotspot, klik hotspot. Lalu sesuaikan lagi dengan materi atau objek yang akan kita jadikan tombol gitu. Seperti tadi. Lalu ke touch, ke objek lagi. Lalu klik hotspot. Nah, di sini kita klik lagi flip page seperti yang tadi.
Nah, di sini kita klik submit. Nah, lakukan juga ke bagian yang lain dengan metode yang sama. Oke, kita pencet ini. Nah, ini juga bisa di rename. Si hostpad-nya bisa dinamai. Nah, setelah semua dinamai, kita coba. Nah, untuk definisi sudah bisa dipencet ya. Jadi kalau kita mencet definisi itu, si page-nya berubah gitu, berpindah ke bagian yang sudah tadi kita insert gitu. Nah, di sini saya akan menambahkan tanda panah untuk menu back gitu. Oke, kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita klik interaction, lalu touch, lalu ke objek. Nah, di sini kita klik flip page lagi ke page yang sebelumnya gitu, ke halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita coba, kita klik definisi. Nah, sudah berfungsi ya. Jadi ketika kita memencet tombol panah tadi, otomatis si page-nya itu akan berpindah ke halaman sebelumnya. Nah, ini lakukan juga ke bagian-bagian yang lain, metodenya sama. Nah, ini saya sudah memasukkannya gitu. Pencegahan udah. Nah, oke. Selanjutnya kita ke bagian selanjutnya. Tadi untuk materinya sudah. Selanjutnya kita klik hotspot lagi. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian kuis gitu. Nah, kita drag, sesuaikan lagi untuk tombol pencetannya. Nah, kita klik. Lalu bisa juga kita rename dulu untuk kuis dan yang tadi untuk materi gitu. Oke, selanjutnya kita klik interaction lalu ke touch seperti tadi.
Sama saja seperti yang materi tadi. Nah, di sini kita klik ke bagian kuis gitu. Oke, kita coba preview. Nah, ini sudah berpindah ke bagian kuis ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan skor dan memilih gitu untuk bagian mana yang betul dan mana yang salah. Caranya kita klik hotspot lagi, lalu ke seperti biasa di drag. Nah, di sini sesuaikan saja. Nah, di sini kita rename karena akan membuat dua, yang satu untuk jawaban salah, yang satu untuk jawaban benar. Nah, di sini untuk jawaban yang salah kita berikan warna merah dan kita klik hotspot lagi untuk jawaban yang benarnya. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban yang betulnya gitu. Oke, kita rename hotspot benar. Nah, setelah itu kita klik yang hotspot salahnya. Nah, di sini kita akan memberikan skor gitu ya. Nah, di sini untuk ukurannya kita besarkan saja agar terlihat. Oke, kita perbesar, lalu kita simpan saja menyesuaikannya. Untuk saya akan menyimpannya di sini, bagian pojok kanan. Nah, kita klik angka 0-nya. Touch, terus ke counter. Nah, kita klik yang merah, tapi objeknya itu yang nomor tadi, terus ke increase. Nah, lalu kita ke increase. Nah, di sini kita klik 20 gitu skornya jika mencet jawaban yang betul. Nah, ini untuk jawaban yang salahnya. Kita klik counter lagi, lalu ke objek. Nah, ini bisa di-decrease atau dikurang. Jadi, kalau mencet yang betul, itu sih skornya akan bertambah 20. Kalau yang salah, itu bisa berkurang 5 gitu. Nah, di sini sudah bisa digunakan ya. Ketika memencet bagian benar itu menambah poin 20. Jika memencet bagian yang salah, itu mengurangi poin 5.
Nah, di sini saya sudah menempelnya semuanya. Nah, jadi kita jika membaca jawaban yang salah, jadi tidak ada skornya ya. Jika membaca jawaban yang betul, kita tambah 20. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan musik. Caranya kita pencet audio lalu pilih musiknya. Nah, di sini kita simpan, sesuaikan saja. Nah, di sini saya menambahkan 2 musik. Yang satu itu untuk musik yang jika kita memencet benar, dan yang satunya lagi jika kita memencet yang salah. Nah, selanjutnya kita akan copy paste aja ke halaman-halaman seterusnya yang termasuk halaman kuis gitu. Kita kopas. Nah, selanjutnya kita klik interaction lalu ke touch. Nah, di sini kita objeknya klik yang objek yang benar gitu, karena kita memencet hotspot yang benar. Nah, untuk selanjutnya saya akan menambahkan sound untuk yang salah sama seperti tadi caranya. Nah, kita Nah, saya tambahkan juga tanda panah untuk next gitu. Sama seperti tadi, kita touch lalu ke objek. Objeknya pilih yang tanda panah. Lalu ke switch page. Nah, kita pilih page selanjutnya gitu. Oke, di sini kita coba. Nah, kita coba dari awal, kuis. Nah, sudah ada suaranya ya ketika kita memencet tanda salah, dan ketika memencet yang benar ada suaranya juga. Oke, untuk skornya juga bertambah 20 gitu jika memencet jawaban yang benar.
Nah, selanjutnya kita ke bagian game gitu. Kita akan tambahkan hotspot lagi. Oke, hotspot ini kita game drag and drop. Nah, di sini kita sesuaikan dengan objeknya. Nah, ini saya pilih untuk jawaban yang benar di sebelah kiri dan berwarna biru. Dan jawaban yang salah itu kita bedakan juga dengan warna merah. Nah, kita ganti warna merah. Oke, selanjutnya kita ke insert, lalu ke image. Nah, di sini kita pilih foto yang akan kita gunakan dalam game ini. Nah, contoh di sini saya akan memilih beberapa foto, yaitu pencegah WBD dan pemicu DBD apa saja. Nah, kita drop satu-satu fotonya, kita ukurannya sesuaikan dengan keinginan kita. Oke, kita simpan, sesuaikan untuk ukuran dan lokasinya. Lalu kita coba enter hotspot. Nah, di sini jangan lupa kita pencet dulu dragging dan push back after draggingnya juga di checklist gitu. Nah, kita langsung klik enter hotspot. Lalu kita ke objek, pilih gambar. Nah, di sini kita drop saja dulu semua fotonya gitu. Kita sesuaikan ukuran dan lokasinya sesuai keinginan. Oke, kita coba. Nah, untuk fotonya sudah bisa digeser-geser ya. Nah, walaupun kita menyimpan di tempat yang lain, si fotonya itu akan kembali lagi ke tempat semula gitu. Oke, kita drop lagi foto. Oke, kita ukurannya disamakan lagi, sesuaikan.
Oke, setelah semua di drop, disesuaikan juga, jangan lupa untuk dragging dan pushback after draggingnya itu diaktifkan. Oke, kita klik audio. Nah, kita tambahkan sound yang benar dan yang salah. Jadi ketika kita menyimpan gambar itu di tempat yang benar, itu akan bunyi sound benar. Kalau kita menyimpan foto tersebut di yang salah, kita akan mendengar juga suara salah gitu. Nah, jangan lupa untuk sound itu hide object when browsing-nya itu di checklist agar ketika nanti preview jadi tidak terlihat si sound-nya karena di hide. Oke, kita ke enter hotspot. Lalu kita klik hotspot yang betulnya. Itu gambar yang ini. Nah, objeknya kita ke sound. Sini saya contohkan untuk sound yang benar. Lalu kita play lalu add. Oke, kita coba. Oke, sudah ada suaranya. Jadi ketika kita menyimpan foto tersebut di jawaban yang benar, maka akan keluar sound benar. Kalau kita, nah selanjutnya saya coba untuk menambahkan sound salah jika si foto tersebut disimpan di bagian yang salah gitu. Oke, kita coba sekarang. Nah, sudah ada suaranya ya. Nah, ini gunakan juga di bagian-bagian yang lain gitu. Metodenya sama seperti tadi. Enter hotspot, lalu kita pilih hotspot yang benar atau salahnya. Lalu kita play, lalu add. Play, add. Nah, terdengar suara yang benar, sudah bisa ya. Kalau menyimpan di tempat yang salah, kita akan mendengar suara yang salah juga. Nah, selanjutnya kita ke halaman sebelumnya gitu untuk opsinya. Di sini kita akan menambahkan dulu game yang baru. Nah, caranya kita klik template lalu ke teks. Nah, di sini untuk template-nya kita sesuaikan.
Oke, sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, jadi game yang ini itu kita mencocokkan gambar. Lalu kita klik setting, lalu template setting. Nah, di sini saya akan mengurangi terlebih dahulu jumlah si gambarnya. Karena menurut saya ini terlalu banyak kalau 4, jadi saya pakai 3 saja. Lalu kita ke OSC, kita ganti gambarnya dengan gambar yang akan kita gunakan dalam game ini gitu. Klik OK, lalu sama juga kita ganti gambar template-nya dengan gambar kita. Nah, di sini kita setting untuk jawaban yang benarnya. Kita pindah-pindahkan saja yang tulisan B2, B3, dan B4 ini. Kita sesuaikan dengan gambar yang di atasnya. Jadi kita sejajarkan gambar yang benarnya. Nah, kalau yang bagian atas itu kita acak si gambar-gambarnya. Nah, ini untuk ketebalan garisnya juga saya akan tambah tebal. Jadi 10 untuk warnanya saya ganti juga jadi hitam. Nah, ketika sudah, kita klik submit. Nah, untuk gamenya sudah otomatis muncul. Kita coba preview. Nah, kita klik. Nah, jika jawaban yang salah itu si garisnya tidak akan nyambung gitu. Dan kalau jawaban yang benar, nah si garisnya akan nyambung. Begitupun gambar yang lain. Oke, di sini sudah jalan gamenya. Nah, selanjutnya kita ke pilihan menu game. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan dulu ini, tambah panah. Kita ke image. Oke. Nah, tanda panah ini nanti bertujuan untuk tombol selanjutnya dalam game. Karena di sini ada 2 game, drag and drop dan matching game gitu. Jadi ketika nanti sudah selesai bermain game drag and dropnya, kita lanjut ke game selanjutnya dengan memencet tombol panah. Caranya sama saja seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita ke interaction, lalu ke touch, lalu ke object. Nah, di objek kita pilih yang tanda panah. Selanjutnya kita klik flip page atau switch page, itu sama saja. Nah, kita pindahkan ke page yang matching game, yang game selanjutnya. Mute, oke.
Yang matching game juga saya tambahkan untuk tanda panah. Jadi ketika sudah selesai bermain matching game ini, ketika kita pencet tanda panah, akan kembali ke menu yang sebelumnya gitu. Nah, kita klik pilihan menu, nah kita simpan di page itu. Jadi kita kembali lagi bisa memilih kuis, game, dan materi gitu. Nah, sini kita coba. Kita klik start. Lalu ke materi, kita coba satu-satu. Untuk definisi, penyebab, lalu ke tanda dan gejala, lalu pencegahan, lalu ke kuis. Nah, untuk kuis, poinnya bertambah. Oke, sudah berfungsi semuanya. Nah, selanjutnya tadi saya lupa belum menambahkan hotspot di bagian gamesnya. Nah, sama seperti tadi kita klik hotspot lalu sesuaikan dengan objeknya gitu. Nah, di sini saya sesuaikan dengan objek games. Lalu kita ke interaction, lalu ke touch, lalu ke objek. Pilih yang hotspot. Kita klik switch page atau flip page juga sama saja. Nah, kita pindahkan ke page ayo pilih game. Nah, kita coba preview. Oke, setelah kita mencet games, berpindah ya page-nya. Nah, lalu di sini juga kita berikan hotspot lagi. Di drag and drop game dan matching gamenya, nanti ketika dipencet otomatis akan pindah page ke game yang tadi sudah dibuat. Oke. Nah, ini untuk gamenya sudah ini juga. Nah, di sini juga bisa menambahkan musik, itu caranya dengan klik BGM yang tadi. Nah, di page lalu ke BGM.
Oke, kita hotspot juga di bagian profil. Oke, lalu kita lakukan yang sama untuk memindahkan ke page yang akan kita pilih. Nah, di sini saya akan menambahkan profil. Nah, sudah bisa dipencet. Oke, selanjutnya kita tambahkan desain yang sudah kita buat lagi. Nah, oke, sudah dibuat. Ini contohnya. Nah, di sini juga saya akan menambahkan tanda panah untuk kembali ke menu utama gitu. Caranya sama seperti tadi, di touch, lalu klik objek dan switch page. Nah, kita klik homepage atau pilihan menu. Oke, submit. Nah, sudah beres semuanya. Nah, tombolnya sudah berfungsi juga ya. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.